Sorry, mic-nya ada yang matiin. Kita lanjut. Selamat datang di channel komunitas pengamat UFO dan alien Indonesia, UFOnesia Indonesia. Sahabat UFO, sedang menjadi perbincangan di sosial media kita tentang fenomena cahaya aneh di langit Tuban, Jawa Timur. Di video ini gue akan berbagi penjelasan sederhana dari berbagai bidang ilmu, di mana mungkin kita akan mendapatkan jawaban dari fenomena yang sedang viral ini. Sebelumnya, kemarin tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 tentang fenomena cahaya aneh yang melintang ke atas. Sebuah garis sinar berwarna oranye terlihat di langit pada Sabtu malam tanggal 10 bulan 10. Warga yang mengetahui penampakan benda tersebut banyak mengabadikan hingga menjadi viral di media sosial. Garis sinar oranye itu terlihat oleh warga Tuban dan Bojonegoro. Warga menyebutnya sebagai lintang kumukus atau komet. Salah satu warga Bojonegoro yang melihat adalah Aldi, 20 tahun, warga Kadung Bundo, Kecamatan Balen. Aldi mengatakan ia melihat benda yang baru pertama kali dilihatnya itu sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Aldi menyebut garis sinar berwarna oranye kemerahan di langit sebelah utara itu tidak panjang. Menurut warga yang menyaksikan, cahaya tersebut dianggap sebagai lintang kumukus. Oke, kita cari tahu dulu tentang apa itu lintang kumukus. Coba kutip dari historia.id tentang lintang kumukus. Apabila ada komet yang muncul di utara, maknanya ada raja yang kalut pikirannya lantaran kerusuhan di dalam pemerintahannya. Wow, timbul perselisihan semakin berkembang menjadi peperangan. Wow, beras dan padi mahal, namun harga emas murah. Selain tanda adanya wabah penyakit, wow, pada manusia, lintang kumukus juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan. Ada pertanda kalau kerbau dan sapi banyak yang mati. Itu disebut sebagai aratan bila lintang muncul di arah barat daya dan barat laut. Komet, oke, komet. Setahu gue bulan-bulan ini tidak ada komet yang melintas atau mendekati bumi. Ada, tapi itu kemarin Juli atau Maret, sekitar bulan segitu. Komet C/2020 F3 Neowise atau komet Neowise adalah sebuah komet retrograde dengan orbit berbentuk mendekati parabola yang ditemukan pada 27 Maret 2020 oleh teleskop antariksa Neowise. Komet ini mencapai titik terdekatnya pada matahari pada tanggal 3 Juli 2020. Pada bulan Juli 2020, komet ini mencapai magnitudo +1 sehingga cukup mudah untuk diamati menggunakan mata telanjang oleh para pengamat langit di belahan bumi utara. Komet ini juga teramati memiliki 2 ekor, satu tersusun atas gas sementara ekor lainnya tersusun atas debu. Nah, di sini gue lebih tertarik menganggap fenomena yang terjadi di Tuban kemarin sebagai light pillar. Sekalipun light pillar lebih memungkinkan untuk muncul di daerah bermusim dingin dengan suhu minimal 10 derajat Celcius. Sayangnya yang berada di garis khatulistiwa seperti kita saat ini di Indonesia gak akan memungkinkan untuk munculnya fenomena ini. Light pillar sering muncul ketika salju atau es kristal yang memantulkan cahaya dari sumber yang kuat seperti matahari atau bulan. Dibantu oleh suhu yang dingin, pilar cahaya akan muncul ketika cahaya memantul dari permukaan datar es kristal yang mengapung dan relatif dekat dengan permukaan bumi. Bagaimana dengan Starlink milik SpaceX? Starlink adalah pengembangan dari konstelasi satelit oleh perusahaan Amerika Serikat bernama SpaceX. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah sistem komunikasi internet berbasis satelit yang memiliki performa tinggi dan harga yang terjangkau. SpaceX akan mengirimkan 60 batch sekaligus dan setiap kelompok akan diluncurkan oleh roket Falcon 9 yang tak berawak yang juga dibangun oleh SpaceX. Teknologi bertenaga matahari ini mengorbit di sekitar 340 mil di atas permukaan bumi dan biasanya akan menyebabkan kekhawatiran karena mereka berada di orbit rendah. Jadi sekilas akan tampak lebih terang dari bintang atau planet. Oke, ini yang terakhir. Gua coba membandingkan fenomena yang ada di Tuban kemarin, Jawa Timur dengan fenomena penampakan UFO berbentuk cerutu di berbagai dunia.
Sepanjang sejarah, UFO berbentuk cerutu sering disertai dengan spekulasi yang menyebutkan bahwa wahana tersebut dianggap sebagai pesawat induknya UFO. UFO tersebut datang dari jauh dari luar planet bumi dan membawa sejumlah UFO-UFO kecil lainnya. Ada juga yang membawa pesawat segitiga yang sering banyak dilaporkan oleh masyarakat. Termasuk gua pernah memvideokan pengalaman gue tentang fenomena atau penampakan UFO berbentuk segitiga atau triangle black yang pernah gue lihat di video ini. Atau linknya ada di deskripsi. Penampakan UFO berbentuk cerutu baru-baru ini, tepatnya pada tahun 2017, yang membuat NASA melakukan banyak klarifikasi macam-macam, di mana ketika seorang pengamat UFO bernama Scott Waring, peneliti UFO dari UFO Sighting Daily, menangkap benda terbang aneh berbentuk cerutu di saat siaran live pesawat ISS milik NASA. Scott menyatakan penampakan benda aneh tersebut muncul ketika siaran langsung live ISS oleh NASA Kecepatan bergerak dari objek tersebut hampir sama dengan kecepatan ISS, namun penampakannya tidak terlalu jelas. Uniknya, ketika Scott ingin mengamati objek tersebut lebih detail, layar tiba-tiba menjadi biru dan koneksi live ISS seketika dimatikan. Bukan mic-nya, tapi live-nya. Punya pendapat lain? Gua tunggu di kolom komentar. Gue Irfan, salam sahabat UFO.